Malam, guys. Sepi nih pada liburan ya. William aja izin liburan. Lain mana ya? Oke, ambil kakak absen. Aduh, kakak tanya-tanya kabar aja deh. Set fase ini. Clarissa. Ada nggak? Halo, halo. Clarissa, gimana kabarnya? Hadir, Kang, hadir. Baik, Oke. Lanjut. Gabi. Gabi. Gimana kabarnya, Gabi? baik, Kak. GP, oke. Gaby, kamu di kota mana ya? Bali mana? Denpasar Selatan, Kak. Denpasar Selatan. Oke. Udah, aku pengen ke Bali, guys. Semoga tahun depan bisa ya. Pengen libur. Oke, Hyuga, Hyuga ada nggak nih? Ada. Apa kabar, Hyuga? Ayo, Hyuga. Hyuga. Halo? Nyaut, Hyuga. Renar. Ya kak, Ini. Masa ya? Gimana kabarnya, Hyuga? baik kak. Masih belum libur SMK? Belum kak, nanti hari Sabtu. Oh, masih ada sampai Sabtu ya. Oke, oke. Ya, SMK ini pekerja keras. Minggu depan. Oke. Minggu depan kelas terakhir ya. Itu malam Natal guys. Nggak tahu kita akan libur atau enggak ya. Cuman sih di ada cutinya kan, cuti bersama kan. 26 cuti bersama hari tinju. Ada hari tinju guys, ternyata guys. Pada tahu aku. Ini. Nih, kalian dapat tanggalnya tanggal sibuk terus nih. 24 malam Natal. 24-nya nggak tahu guys, kita bakal libur atau enggak. Cuman 25-nya libur. 31 malam tahun baru kita juga libur. Banyak liburnya guys. Ya, kayaknya hari-harinya itu berturut di hari Rabu. Tanggal 31 sama satunya libur. Nah, buat ini tuh kalau nggak tahu ya teman-teman, bakal bener libur atau voting untuk pindah hari. Tuh, tergantung kebijakannya Algonova. Dan emang udah banyak yang nanyain libur apa enggak. Tuh ya. Nah, tapi masih belum keluar edarannya guys. Ya. Soalnya Algonova ini nggak dari Indonesia guys masalahnya ya. Nggak dari Indonesia ya senggot kebijakan Indonesia. Tuh. Salahnya itu ya. Lanjut dulu deh. Lalu ada Stanley. Nah, Stanley on time banget. Suka. Gimana Ya Kak, kabarnya Stanley? baik Kak. Oke, lanjut William izin Aca. Sini, Ca. Gimana kabarnya, Ca? Baik, Kak. Udah Alhamdulillah nonton? baik.
Jujutsunya. Nggak ada, belum ada di sini, Kak. Jujutsu. Ya, nggak rekomen sih, jelek, jelek banget. Ada kah? Masalah, Kak? Dia apa? Setengah setengah ceritanya tuh ini loh, cerita yang Gojo disegel kan. Itu flashbacknya banyak Mm-mm. banget. Terus habis itu udah, habis itu ini Itadori diburu kan gara-gara kena tuduhan Shibuya. Terus Oh, tapi ada keluar Yuta dikit. Eh, yang ngeburu menurut itu Kakak Yuta. gimana ratingnya, Kak? Apa ya? Kalau dibandingin seasonnya sih jelek ya. Soalnya Ya, dibikin absurd sama anunya. Oh, absurd banget, pusing gak kak nonton? Pusing deh. Gelut terus aduh. gelut terus. Ya, aku agak kecewa juga sih. Terus habis itu selesai ceritanya nanggung pas ketemu Tengen langsung langsung tenggelap langsung udah closing credit udah nanggung banget, kecewa kecewa. Heeh. Kak, saya izin pakai HP soalnya lagi di luar kota, jadi nggak bawa Wih, laptop. ini liburan ya Cak, di mana? Heeh. Nanti bisa minta link recordnya, Kak. Boleh boleh, semua ada kok Heeh. di ini, playlistnya lengkap. Oh iya, Kak. Izin ya, Kak. Di mana Cak? Apanya? Nah, ke ini sih Singkawang, Kak, saya. Sengkawang. Oke, Mm-mm. ada apa di situ? Em, liburan aja sih, Kak, bareng keluarga. Oke oke, pengen Iya. liburan ya, aku juga pengen. Aku Iya, baru Kak. full cam 22 guys, nyusul nih. Nah Oh. Renat baru masuk nih. Halo Rey, gimana kabarnya Rey? Baik-baik aja. Kok seret kamu, sakit? Hmm. Ah, Kayaknya udah biasa deh. Oke, lagi di rumah apa liburan juga nih Rey? Lagi di rumah. Di rumah ya. Oke. Ini yang izin berarti masih satu guys. William. William di Malaysia katanya. Ya liburannya panjang sendiri deh. Oh bisa 1 bulan sendiri. Terus kurang siapa berarti ya? Udah semua ya. Mantap. Oke, langsung aja kita mulai. Oh iya guys, kakak yang bikin playlist cuman agak-agak nyicil ya. Video kakak tuh banyak. Cuman kayaknya playlistnya udah publik ya. Bisa keluar. Atta Halilintar X Emoti. Oke guys, kayaknya udah publik deh. Udah publik ya. Nanti linknya kakak udah pernah share deh kalau nggak salah. Nanti kakak tambah-tambahin terus ya. Nih kalau kalian tahu videonya itu 30. 30 dikali 364. Buset. Kayaknya aku udah jadi YouTuber ya teman-teman ya. Ada hampir 11.000 nih videoku nih. Udah lama kakak guys di sini. Udah berapa ya? Udah mau 2 tahun ya Nova. Algoritmik dulu namanya. Buset. Kayaknya kalau rame nih jadi YouTuber aja deh. Oke. Nah, materi hari ini lumayan berat ya tontonnya. Jadi kakak sampein dulu. Nah, nah, karena ini adalah konsep yang cukup berbeda di dunia pemrograman yang sebelumnya teman-teman belum pernah pelajari. Alah, kok nge-lag? Wait ya guys. Bisa dipencet. Nah, dia ada jadi ada 2 konsep hari ini kita pelajari. Yang pertama asynchronity, dan yang kedua browser and environment. Nah, set timeout.
Oke. Buat mengingat ya, teman-teman ya. Set timeout ini itu adalah fungsi yang memanggil sebuah fungsi lain. JavaScript doang guys adanya ini. Ya. Nah, fungsi yang memanggil fungsi lain dengan durasi segini guys. Ini millisecond ya, berarti 1 detik. Nah, di sini kan dipanggil ya. Scratch. Terus ini menunggu 1 detik baru dieksekusi. Lalu di sini dipanggil. Nah, kira-kira seperti apa gitu ya hasil konsolnya? Ada yang mau ngasih pendapat nggak? Kira-kira seperti apa? Jam tangan. Bingung ya? Oke guys. Nah, jadi kalau misal kita di Python lah, di Python. Python itu dia kan misal kita pakai wait atau sleep. Nah ya teman-teman ya. Dia kan akan menunggu program itu sleep dulu, baru dia akan eksekusi kode di bawahnya ya. Berarti harusnya di sini keluarnya before dulu, habis itu timeout, habis itu after. Nah, tapi kenyataannya seperti ini guys. Yang keluar before dulu, lalu tiba-tiba after udah dieksekusi. Baru timeout keluar. Nah, kenapa kok bisa kayak gini? Ya, kenapa gitu ya? Kenapa kok gak mau nunggu dulu? Programnya tetap jalan. Nah, jadi ya poinnya adalah set timeout itu adalah asynchronous function gitu. Jadi asynchronity atau asinkronus ya, kita sebutnya asinkronus aja guys. Soalnya di developer Indonesia tuh akrabnya asinkronus. Jadi asinkronus itu adalah alat untuk mengeksekusi kode di luar main thread-nya teman-teman. Gitu. Secara secara umum kode itu kan eksekusinya dari atas ke bawah ya teman-teman ya. Dia cuma ada 1 baris gitu kan, 1 baris eksekutor. Ya, jadi nggak ada kode yang dieksekusi, nggak ada 2 baris kode yang dieksekusi secara bersamaan, gitu kan? Threadnya cuma 1, single thread. Jadi misal kayak kode Python ke bawah. Kalau looping ya dia naik tapi kan cuma 1. Nah, asinkronus ini memungkinkan kode itu dieksekusi hampir secara bersamaan, teman-teman. Ya, nggak bersamaan banget tapi seperti bersamaan. Nah, ini second issue, diskusi kedua itu yang tentang misal kita mau ambil informasi atau lokasi dari seseorang ya yang mengakses website kita. Itu kita bisa guys, ya. Website itu bisa mengakses lokasi, waktu, zona waktu, dan beberapa data kalian ya, kalau kalian tahu. Nah, kita akan belajar. Ya, jadi 4 pelajaran hari ini teman-teman. Kita akan belajar prinsip dari asinkronus ya. Yang kedua, kita akan belajar asinkronus. Asinkronus itu pakai anime.js yang kita pelajarin kemarin. Lalu kita belajar menggunakan mencari informasi, teman-teman. Mendapatkan informasi lokasi dari orang yang mengakses website kita. Dan nanti kita akan praktek. Nah, selain lokasi itu sebenarnya juga banyak ya. Mungkin nanti nggak tahu kakak bahas atau enggak tergantung waktunya ya. Kayak misal tipe HP, ukuran layar, kamu cewek cowok itu bisa. Saya tahu guys. Oke, sekarang kita review dulu. Kemarin kita belajar namanya UI. UI itu apa guys? Ya, ingat nggak? Tunjuk ini. UI apa? Apa? Oh, ada yang jawab nih. Oke. Ray ini penyelamat terus nih ya. Hampir mau tak tunjuk nih kalau nggak ada yang jawab. Nah, UI, User Interface. Benar. Atau tampilan lah ya teman-teman ya. Nah, UI itu untuk visual ya teman-teman ya. Nah, mungkin kalian masih agak bingung bedanya UI sama UX, User Experience sama User Interface.
keduanya itu saling terhubung teman-teman. Makanya kenapa kok mereka jadi satu ya, user interface sama user experience. Cuman kadang itu user experience pun bisa berdiri sendiri teman-teman. Kenapa? Karena pengalaman pengguna itu juga ada pengaruhnya dari segi keindahan tampilan gitu. Bayangin aja flow aplikasinya enak gitu ya, dari login sampai misal pembelian enak. Cuman tampilannya jelek, misal warnanya norak gitu kan, experience juga jelek. Nah, kemarin kita juga belajar beberapa ya library, yaitu anime.js gitu ya. Nah, library di JS itu di JavaScript banyak banget, guys. Banyak banget ya. Kalau kalian mau tahu library-nya tuh apa aja, bisa kunjungin npm. npm itu Nodes Package Manager. Aduh, lihatnya di mana nih? npm pack the package name. Nah, lihatnya di mana ya? Ini beberapa doang sih, teman-teman. Gitu ya. Contoh yang kakak pakai aja deh. Nah, ya, kakak kasih contoh ya. Ini, nah, kan lama ya nggak pakai VS Code ya. Sabar guys ya. Belum waktunya. Ini satu project JavaScript kakak. Ini tentang pembuatan AI agent, teman-teman, untuk WhatsApp customer service. Nah, itu biasanya kita lihat di package JSON. Ini satu project aja, itu kakak pakai hampir berapa nih, guys? Dari 11 sampai 42, berarti 21 ya. Nah, 21 package teman-teman ya, atau library ya. Nah, emang komunitas JavaScript ini sama Python ini 11-12, tapi lebih banyak JavaScript. Karena penggunaannya yang di web itu sangat dibutuhkan teman-teman untuk server gitu ya. Jadi seperti yang kakak bilang, mau itu aplikasi mobile lah, game lah, apalah, tetap butuh server ya. Ada servernya ya bentuknya web teman-teman ya, atau backend. Oke. Dari materi kemarin ada yang mau tanya atau enggak? Kan kemarin udah kirim PPT, juga udah kirim contoh jawaban juga ya. Ini kakak akan lanjutin. Nah, tentang sinkronus teman-teman ya. Kita sebelum belajar asinkronus teman-teman pasti udah belajar namanya sinkronus. Sinkronus ya sinkron lah teman-teman ya, sinkron. Nah, misal kita ketik nih, I love algorithmics. Nah, jadinya ya dia akan eksekusi kode itu dari atas sampai ke bawah ya, secara berurutan. Nah, terus misal kita mau bikin function. Ini juga I, lalu print love, lalu algorithmic. Nah, meskipun function itu ada di atas ya teman-teman, tapi dia kan dipanggil di bagian sini setelah I. Nah, nanti hasilnya akan tetap ya I, terus dia ini kan print love manggil ke sini, lalu algoritmik sama ini masih sinkronus. Nah, di JavaScript itu ada namanya konsep call stack teman-teman. Nah, konsep call stack ini nggak banyak pemrograman yang make ya. Setahu kakak selain JavaScript itu ada Golang kalau nggak salah ya teman-teman ya, yang pakai call stack. Cuman yang paling populer JavaScript. Nah, jadi call stack itu dia itu punya data struktur yang menyimpan informasi tentang subroot-nya teman-teman yang akan dieksekusi. Contohnya kayak ini.
Nah, kita buka aja ya. Ini websitenya namanya Loop. Lah, oh udah nggak dirawat guys websitenya guys. Nah, ini ya. Kalau mau kakak copy di chat. Kalau mau nyoba. Nah, di sini ada kode basicnya ya teman-teman ya. Unbutton click, function on click, set timeout dan lain-lain. Jadi kode asinkronus itu dia disimpan dulu ke namanya web app APS teman-teman. Ya, kode-kode asinkronus itu dia disimpan ke web APS. Nah, contohnya kayak misal on button click. Ini kan nunggu kakak ngeklik, baru kodenya jalan kan. Kalau misal kodenya itu sinkronus, berarti kan kalau misal kakak ngeklik sewaktu-waktu, kodenya nggak akan respon kan teman-teman ya. Nah, cuman dengan adanya call stack tadi, si event ini itu disimpan ke web API teman-teman. Web APIs. Nah, ini kalau kakak klik, dia akan masuk ke callback queue ini, guys. Nah, lalu dia akan di call. Ya. Nah, setemo juga dia masuknya ke sini dulu. Oke, kakak kasih contoh yang lebih simpel aja ya. Ini console.log I alah. Nah, I love Algono gini ya. Nah, teman-teman perhatikan bagian web APS. Ada isinya atau enggak? Nah, nggak ada isinya ya. Berarti kodenya ini sinkronus, teman-teman. Dia nggak butuh disimpan dulu ke web APS ini. Ini bacanya web APIS apa APS kan? Kurang paham guys ya. Kayak biasanya ngomongnya APS. APIS, web APIS. Nah, terus misal kita bikin function. Misal function, kita ambil contoh di sini aja. Print love. Nah, tetap ya I ini dipanggil. Nah, ini dipanggil. Nah, nggak ada apa ya teman-teman. Nggak ada yang masuk ke sini. Nah, beda cerita kalau kita pakai salah satu kode asing, yaitu settimeout. Nah, di sini meskipun itu akan di log setelah start, tapi teman-teman lihat. Oke, ini udah langsung keluar log. Nah, settimeout disimpan dulu ke sini, baru balik ke sini langsung di sini gitu ya. Nah, makanya kenapa JavaScript itu bisa mengeksekusi kode di bawahnya langsung tanpa menunggu adanya tanpa menunggu proses ini selesai gitu. Nah, makanya itu juga server JavaScript itu cepat, guys. Meskipun memakan resource yang banyak gitu ya. Tapi dia cepat karena dia ibaratnya itu gini. Kalau di restoran gitu ya. Kode sinkronus itu cuma punya satu pelayan yang dia itu ngerangkap sebagai chef juga sebagai pengantar makanan, guys. Gitu. Jadi kalau misal nih ada pesanan. Nah, dia nerima dulu, dia masak dulu, lalu dia balik lagi. Nah, habis itu baru bisalah pengunjung kedua masuk. Nah, kalau kode asinkronus, dia punya beberapa pelayan. Gitu. Jadi misal ada nih, satu pesan. Nah, dia bisa langsung pergi dulu. Ya, karena di bagian belakang ada yang masakin. Ya, yang nunggu itu ada sendiri orangnya. Beda-beda. Bisa langsung kedua masuk. Lalu dia langsung duduk, ketiga masuk lagi gitu ya. Jadi ibaratnya gitu. Kode asinkronus itu dia punya beberapa
beberapa pengolah lah, pengolah sih, eh, ya beberapa yang bisa memprosesnya gitu guys, gitu ya. Karena di sini ada callback, ada web API, sama ada callback queue, QU, saya bacanya guys. Nah, ya. Nah, gitu nih. Dia nggak usah nunggu si anonim gitu guys. Langsung panggil, dia disimpan dulu, langsung lah ngelok yang end, ya. Sampai sini dulu deh. Ada yang mau bertanya nggak? Ilmu mahal nih guys, mahal nih. Kakak dapet ini pas kuliah. Oke, lanjut ya. Oke, pastikan paham. Nah, terus Kak tahu kayak gituan buat apa sih gitu ya? Prakteknya buat apa? Tahu teknisnya. Ngoding kan ya ngoding aja. Ya, kita pakai prakteknya yang animation deh ya, teman-teman ya. Nah, contoh di sini animasi yang kemarin yaitu membuat bolanya lebih gede ya, yaitu setiap 10 mikrosecond ya, 10 mikrosecond dia akan si animate ini akan dipanggil ya. Alhasil di sini akan bertambah, ukurannya dia akan bertambah 0,01 ya setiap 10 mikrosecond. Nah, jadi di sini untuk animasi aja udah dipanggil, dibagi menjadi beberapa part ya teman-teman ya. Yang setiap partnya itu punya function call-nya. Nah, gitu. Jadi contoh gini guys. Contoh di sini untuk memproses ini kan nggak ada ininya teman-teman ya. Ya kode ini kan nggak ada habisnya gitu. Ini ini nested ya teman. Animate dipanggil ke sini, terus dia memproses kode, di sini dipanggil lagi animate, panggil lagi, panggil lagi, panggil lagi, panggil lagi terus ya. Dia nggak ada habisnya teman-teman ya. Mau coba? Kita coba deh. Kakak coba ya. Ini kan terbatas ya sama-sama segini ya. Ini kodenya muter-muter terus guys. Kakak coba di, kalau teman-teman suka sih seru ya. Nih, kalau tes HTML, kakak taruh indeks. Skripnya kakak taruh di sini aja ya, nggak kakak pisah ya, sama aja kok. Ini ini butuh apa nih? Blok, eh, blok. Stylenya kakak taruh di sini ya. Style with 10 px, 10 px, background color. Wah, oh, udah jalan aja guys. Tuh. Nah, ulang ya, ulang ya. Nah, dari sini. Tuh dia nggak nggak berhenti berhenti guys ya. Mau sampai udah full selayar juga dia nggak akan berhenti. Nah, kalau di Python kan kita anti banget sama yang loop forever kayak gini kan teman-teman ya. Kenapa? Karena bikin programnya nggak jalan lagi, nge-lag. Nah, tapi beda sama ini guys. Ya, harusnya ya teman-teman ya. Ini kan dia makan waktu yang banyak. Misal di sini kakak log, ya. Tes, udah, misal kayak gitu. Nah, ini kakak buka di halaman di browser ya.
Ini Safari, guys. Nah, oke. Tadi kan konsol lognya ada di bawah Animate ya, di mana ini masih proses kan. Sampai sekarang pun masih proses, guys. Tapi ajaibnya, aduh, nggak kelihatan di sini, guys. Wait. Kayak Google Chrome aja deh. Nih, kakak plus lagi. Nah, tuh. Ada tes data masuk ya. Nah, betul. Padahal ini masih proses, guys, ya. Ini masih terus looping. Cuman kode tes data di bawahnya ini udah ke eksekusi aja nih. Nah, itu yang dimaksud dengan asinkronus. Cuek dia, guys. Ya, gitu ya. Jadi, nah dengan ini berarti gimana? Kita bisa bikin animasi itu lebih dari satu pastinya ya. Kita bisa menanganin proses-proses yang sebelumnya itu harus nunggu dulu proses lain selesai. Itu kita bisa membuat prosesnya langsung banyak dan lain-lain ya. Jadi itu salah satu. Nah, tapi guys, kalian juga bisa membuat dia itu promise. Aja. Nah, contoh. Jadi promise itu gini. Coba contoh aja. Nah, ini. Nah, jadi promise itu teman-teman bisa kasih new promise kayak gini ya, lalu ada function bla 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 gitu ya di dalamnya. Nah, jadi promise itu counternya asinkronus ya, teman-teman ya. Jadi misal dia harus dieksekusi dulu, eksekusinya harus selesai dulu, baru bisa jalan lagi kodenya. Nah, ini biasanya ada hubungannya kalau misal kita mau ambil data dari server lain, dari aplikasi lain. Nah, kan yang memproses kan aplikasi lain ya, teman-teman ya. Kalau misal datanya belum dapat, kan kita nggak bisa ngelanjutin pemrosesannya. Jadi makanya butuh namanya promise. Nah, contohnya ini. Kita juga bisa ngasih waktu, guys. Ini untuk contoh set timeout ya. Oke. Cuman teman-teman, eh, ini nggak terlalu apa ya, jarang kepake ya promise ini ya. Karena kakak juga sering makainya await. Nah, contohnya ini deh untuk promise ya. Contoh, kalau teman-teman pakai yang anime.js ini, ya, anime.js ini kan kakak tadi bilang kita bisa bikin animasi bareng-bareng prosesnya. Meskipun dalam satu kode bisa bareng-bareng. Nah, hasilnya kan akan seperti ini, ya. Ada dua blok, dia gede barengan. Nah, mana contohnya yang pakai promise? Nah, tapi kalau kita mau pakai promise gitu ya, dan mau kodenya itu gedenya gantian, nah itu ada salah satu function ini juga maksudnya promise ya. Namanya finish, teman-teman. Finish terus then. Jadi nunggu dulu yang ini selesai, kalau ini selesai baru eksekusi yang ini. Nah, ini prakteknya, guys ya. Tapi kalau yang kode yang awal seperti ini itu jarang kepake. Nah, yang kayak gini tuh jarang kepake. Teman-teman pahami yang ini aja dulu. Finish, lalu then. Soalnya untuk mengelola API itu yang kakak bilang tadi, ambil data dari aplikasi lain atau dari server lain, biasanya pakai then ini, teman-teman. Gitu. Jadi nggak seribet promise yang tadi. Oke ya, dah nafas dulu.
Jadi sumarinya seperti ini ya teman-teman ya. Udah lama juga jelasinnya. Jadi asinkronus itu adalah alat ya. Eh, intinya alat untuk kita eh, melakukan eksekusi kode itu bebarengan guys, nggak nunggu-nungguan. Nah contohnya itu ya ada set timeout sama event listener. Event listener kan yang klik. Contoh deh, ada kita bikin event listener klik. Klik itu kan nunggu ya guys. Dia nunggu kapan ini usernya ngeklik. Nggak ngeklik ya programnya nggak jalan. Nah dengan adanya asinkronus ini maka kode yang lain itu masih tetap berjalan meskipun eventnya nggak ke trigger. Nah yang terakhir kita tadi udah kasih belajar nih perbedaan anime.js yang pakai promise sama enggak ya, yang enggak. Kalau enggak pakai promise dia ya eksekusinya barengan guys. Ya. Bisa sih di sini pakai delay itu bisa. Ya. Cuman kita kan masih belajar promise. Nah kalau kita pakai promise dia bisa gantian. Nah gitu guys. Ya tenang ini materi. Habis ini nggak susah-susah guys materinya guys. Ini doang nih. Asinkronus yang beda. Dia mau tanya atau enggak? Kepo-kepo atau apa gitu. Ada nih. Mau tanya enggak? Enggak susah tapi enggak susah tapi susah banget. Tapi keren loh Rey, kamu Rey. Kalau bisa Rey. Kelas 9 udah bisa sinkronusan. Kakak kelas 9 dulu masih apa ya? Main Word paling. Gitu. Ya, baru kerasa agak susahnya di pas JavaScript ya guys ya. Ya, tapi emang ini kakak akuin gitu ya. Emang teman-teman kakak pun ya dulu di perkuliahan itu banyak yang nyerah di JavaScript karena konsep ini teman-teman gitu. Soalnya dia beda sendiri ya sama program-program lain kan. Tapi makanya ini guys yang paling banyak diminati ya. Job market dia pindah ke sini. Nah, tuh Python, JavaScript, Java. Ini guys ya. Kalian udah belajar Python. Ya udah ya. Nah, sekarang udah JavaScript. Udah, wes. Dua itu aja, guys. Udah jadi programmer namanya, guys. Andal udah. Oke, ini kalau nggak ada yang ditanya, atau mungkin mau tanya juga bingung tanya apa ya. Jadi kita praktek aja. Nanti kalau ada yang nggak ditahu kan udah jelas. Silakan teman-teman belajar di sini ya. Asynchronity. Ini ada 7 soal. Kayaknya kodenya teman dikit deh. Kodenya cuma 3 soal doang yang kode-kodean, guys. Ini PPT boleh dilihat untuk referensi ya. Kakak bagikan di chat. Untuk pengerjaan kita sampai 20.50. Oh, sampai jam 9 deh, guys. Jam 9 habis itu break dulu. Oke, silakan dicoba teman-teman. Nanti panggil kakak kalau misalnya ada yang susah ya.
Ayo, ayo mulai ngerjain nih. Masih salah salah. Gak apa-apa lah. Kalau yang ini kalau salah kan bisa lanjut ya. Misalnya bahasa Inggris guys ya. Belum aja eh, kelas front end-nya yang terjemahan bahasa Indonesia masih belum ready guys. Emang baru nih kelas.
Bisa nggak, guys? Dapat 4 ya. Kakak bantu deh. Nomor 4. Nah, ini nggak autocorrect ya, guys. Jadi biarin kayak asal jalan aja. Ya, kayak di contoh. Nah, di sini di nomor 4. Nah, ini cuman ada sedikit yang salah doang. Nih. Ini kayak gini tuh nggak bisa, guys. Yang tengah ya. Nah, ini kita ubah bagian yang baris ke-10. Itu kita ubah pakai titik 2. 10 doang. Nah, ini udah bisa. Kalau ada promise. Nah, hello Freddy, how are you? How the weather ya. Nah, semuanya itu harus di print 2 detik ya selisihnya ya. Berarti kita pakai promise. Nah, contohnya di sini. Nah, di sini teman-teman. Kalian bisa manggil ya, bisa manggil. Terus di sini pakai then. Jadi gini, kita langsung function aja ya. Ini function. Nah, di dalamnya tuh ada 2 apa ya, guys? Parameter ya. Bisa kalian tulis kayak sama kayak gini ya. Resolve reject atau pakai yang lain. Misal XY gitu ya kalau males. Cuman kita harus nggak boleh males. Tuh. Nah, di dalamnya karena ada 2 detik kita pakai set time off. Lalu di sini kan kalau di contohnya di PPT ini kan dia ada function sendiri ya. Nah, kita nggak perlu, guys. Kenapa? Karena udah ada kan dibikinin function di sini, yaitu second. Nah, dipanggil aja. Selisih 200. 2 detik itu 2000 second. Kayak gini, guys. Oke. Nah, baru di sini kita bisa pakai then. Nanti kan setelah 2 detik kita akan memanggil sebuah function. Itu terakhir ya. Tuh 2 sorry guys. Kurang. Loh, nah ini kalau langsung kepanggil ya. Ada yang salah nih. Harusnya nggak boleh pakai kurung, guys. Itu nanti dia kepanggil pakai arrow function. Tapi kan kita bentar ya. Coba. Oke. Oke. Kita pakai gini. Oke, coba kita pakai ini, guys. Oke, di dalamnya set timeout itu kita bikin function. Jadi kita panggil si resolve. Jadi resolve sama reject itu. Jadi kalau eh, resolve itu kalau misal prosesnya berhasil, ya kita panggil resolve. Kalau misal prosesnya nggak berhasil, kita panggil reject.
Jadi biasanya di sini tuh bisa dipakai kalau di Promes ya. Kita bisa pakai cats. Cuman ini nggak usah perlu ada reject-nya ya. Karena pasti berhasil. Orang cuman print. Kita bikin function lagi di sini. Ya. Yang pertama kita panggil si second. Yang kedua kita panggil si result. Untuk menandakan ini berhasil. Ya, biar ini ke trigger ya. Den-nya nanti biar ke trigger. Ini 2000 milisecond. Kita cek dulu. Kita cek dulu. Hello Fredly. Nah, udah ya. Jadi si Fredly udah ORI-nya udah keluar setelah 2 detik. Nah, lalu ini tinggal gini ya. Ini nggak boleh pakai kurung guys. Kalau pakai kurung langsung kepanggil. Ya, kecuali dibungkus function lagi. Hello Fredly. Ini bisa pakai nggak jalan waktunya. Oh iya guys. Sorry, harusnya ada set tempatnya di sini ya. Kita pakai function lagi ya, biar bisa set tempat. Nah, cuman di sini tinggal gini doang. Tab sama waktu. Nah, harusnya gini bisa. Nah, ini dia. Ini dia. Oke? Ini jawabannya, guys. Coba dicentang ya. Yang nomor 4. Kakak kirim ke grup. Dibikin sekarang ya. Oke, itu dulu nomor 4 dikerjakan. Kasih 1 menit. 2 menit, 2 menit. Ini bingung nggak, guys? Tanya kalau misal bingung, kakak jelasin lagi. Oke, satu lagi ya. Itu yang perempat. Nah, di sini bikin roda berjalan. Kode kita gimana? Kita cek dulu. Nah, berarti wih, kosongan, guys. Berarti kan di sini ada 2 animasi yang berjalan bareng ya. Yang pertama, animasi si rodanya berputar.
Yang kedua, animasi si rodanya bergeser. Nah, nggak ada ininya lagi, nggak ada apa parameternya lagi. Jadi kita bikin dua animasi, guys. Ya. Nah, maksudnya gimana, Kak? Animasi pertama itu sampai tengah. Animasi kedua itu selanjutnya. Nah, kita harus pakai promes biar animasinya gantian. Tinggal di copy aja sih. Oh. Kita pakai anime ya, kayak ini. Nah, target lalu apa yang akan berubah ya? Dan selama berapa gitu. Target kita, targetnya pakai S nggak ya? Pakai. Apa aja suka lupa, guys. Target kita adalah wheel ini ya. Oke. Habis itu kita pakai bentar. Muter itu apa? Rotation apa apa? Aduh, lupa juga. Kita ke anime JS aja. Kita pakai ya. Jadi sangat-sangat diperbolehkan ya, guys, buka dokumentasi ya. Karena emang dokumentasi ya, namanya dokumentasi itu gunanya dipakai buat dibuka. Kita masih pakai yang versi 3.2. Terus ke properti. Eh, oke. Rotation apa nih rotation? Mana search-nya nih? Animation parameter, direction. Ini change. Ini ada nih. Rotate ya. Oh, rotate. Oke. Kita pakai rotate, guys. Rotate. Tulisannya langsung. Nah, tanpa dek ya, teman-teman ya. Di anime JS ya. 360 aja. Terus kita pakai duration itu masing-masing 1,5 detik. S ya. Sorry, pakai microsecond berarti 1500. Lalu isinya apa? Don't forget to use easing. Easing doang nggak ngasih tahu apa. Linear aja deh ya. Kita pakai try. Oke, udah muter ya. 360. Nah, terus kita pakai translate Y, teman-teman ya. Biar dia bisa ke tengah. Nah, ini berapa nih? Ini oke. Berarti translate Y-nya itu kan setengah halaman ya, teman-teman ya. Berarti kita bisa pakai 50 view width. Ya, 50 lebar dari aduh, nggak bisa apa ya?
Oh, sorry, kok iya sih, guys, X. Kok gini? Hah? Bentar, bentar, bentar. Ada yang salah berarti. Hmm. Gitu ya, guys. Coba pakai pixel biasa, aman nggak ya? 500 pixel aja. Loh, gitu ya, guys. Iya, aneh bet. Coba. eh Kalau dipisah aja deh. Kalau dipisah dia nggak mau muter. Bentar ya, guys. Kakak bingung juga nih. Sorry, sorry ya. Kalau kayak gini. Oke. Oke. Di sini eh oke. Hmm, kita coba balik deh. Kalau kayak gini. Oh, oke. Kita pakai 50 cookie weight lagi. Nah, nah ini dia, guys. Jadi tadi kakak salahnya itu translate X-nya duluan. Harusnya, eh, rotate-nya duluan. Jadi dia muter tapi X-nya gede, guys. Nah, ini X-nya harusnya duluan, baru rotate. Baru kita pakai then. Apa tadi? Di sini. Finish then. Dot finish. Dot, terus then. Dot then. Lalu function. Yang kedua. Nah,
kali 2 berarti apa? 72. Nah, kayak gitu ya. Ini tinggal dikasih delay aja deh. Dah, kakak mah nggak bahas lagi. Oke, apa nih? Oh, yoga sinyalnya. Ya, oke, yoga. Oke. Nah, tuh lumayan susah ya teman-teman ya. Makanya kakak nggak suka front end. Kakak nggak cocok front end. Jujur, jujur ya. Kakak lebih kakak full stack developer tapi lebih fokus ke back end-nya teman-teman ya. Soalnya kalau front end, pertama kakak nggak estetik, yang kedua kakak nggak telaten. Gitu. Kakak butuh error yang ada tulisannya error gitu guys. Kalau errornya gini mesti nyarinya apa ini ya? Kok bisa? Cuman kebalik urutannya doang hasilnya beda kan? Nah, dia muter gini gede. Oke, kita sisa sedikit nggak jadi istirahat ya guys. Sorry. Nah di sini yang tentang tadi location atau kita sebutnya BOM. Nah ini yang kita bilang kemarin. Jadi DOM itu kan dokumen object manipulation. Berarti yang kita manipulasi ya objek kita. Ke objek kita, dokumen kita ya. Dokumen HTML tuh guys. Nah kalau BOM itu browser environment ya. Atau browser manipulation. Nah ini. Buat tree-nya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi si DOM itu ada di bawahnya BOM. Ya udah pasti lah ya. Karena DOM itu kan yang load kan ya browser. Nah, di bawahnya BOM itu selain DOM itu ada lagi, guys. Kayak navigator, location. Pokoknya apa yang ada di browser tapi di luar website kalian, teman. Nah, ya this list is actually much longer. Jadi lebih banyak banyak banget. Banyak, guys. Oke, kita coba ya. Nah, pertama location. Nah, location itu adalah di mana si location yang dimaksud itu ini, guys, ya. Linknya atau di mana browser itu membuka sesuatu itu apa. Nah, properti dari location itu salah satunya ada ref, lalu reload, ada assign sama replacement. Contohnya di sini, kita bisa mengembalikan location atau web yang dibuka sekarang. Dan kita bisa membuatnya ya, membuka. Jadi ref itu kan link yang ada di atas ini. Itu kita bisa replace, teman-teman, ya. Dengan menggantinya secara eksplisit kayak gini. Misal langsung kita buka http google.com ya. Makanya guys, kalau kalian lihat film-film atau misal anime dari website ilegal, kalian buka itu langsung kalian lempar ke website yang lain. Ya kayak gini kodenya. Tuh, tapi hati-hati phishing guys. Kakak stop dulu. Jadi di sini kakak pakai si location ya. Location dot ini kakak log dulu deh ya, biar teman-teman tahu. Nah, kakak ngelog si location ref ini isinya apa ya. Nah, selain ref tuh ada ya berarti ya guys. Kita location dulu deh. Nah,
Sorry, saya screen-nya salah. Oke. Nah, ini ya. Ini yang kakak location tadi. Oh ya, ini guys kodenya ya. Ini kakak hapus dulu deh. Pakai. Nih, location aja ya. Isinya apa sih gitu ya. Nah, isinya tuh lumayan banyak guys. Nah, itu ya. Kalian buka. Di sini ada apa? Access store origin. Assign hash. Nah, ini ada host nih. Hostname sama ref. Nah, ini bisa kalian spesifikin. Jadi host itu adalah domain utamanya. Hostname itu adalah nama domainnya. Nih bedanya host itu ada portnya guys. Kalau hostname nggak ada. Nih itu. Hostname 12 ini domain utama. Host itu yang ada portnya tuh 5500. Nah, portnya setiap laptop beda ya. Lalu href tuh ini. Nah, lokasi kita buka sekarang tuh linknya lengkap. Dan masih ada banyak ya. Port, pet name, ya. Pet itu slash, ya. Ini fungsi-fungsi yang kita bisa pakai. Ada reload, ada replace, ada toString dan lain-lain. Nah, misal kita ubah nih ya, si hrefnya itu ke Google. Gitu, misal ini. Console.log location href kita ubah ke www google.com ya. Nah, apakah langsung terubah? Ya, otomatis ya guys ya. Tuh. Jadi tiap kakak mau buka website kakak, ini ya. Alah. Loh, ini udah ke Google semua ya. Tuh. Tuh, tetap guys, bukanya ke Google lagi tuh. Makanya mau berapa kali pun, misal kalian nih buka website redirect, mau berapa kali pun kalian back refresh, ya akan tetap ke halaman itu ya, karena ada ini, gitu. Ada lagi yang namanya reload. Nah, biasanya tuh website itu bisa otomatis ke reload guys, dan dia akan merubah. Contoh kayak gini deh. Di sini kakak nggak usah ini ya. Kakak bikin function, namanya misal scam. Jangan dipakai banyak scam guys. Ini kakak akan ubah refnya ya. Lalu akan kakak reload. Nah, biar kalian tahu prosesnya, kakak set timeout aja. Dia misal 2 detik. Oke. Oke. Ini buka nih halamannya ya. Nah, nah. Oh sorry, udah reloadnya nggak usah. Nah, tuh. Jadi kalau reload itu ini guys, reload itu dokumennya yang di reload. Jadi secara kembali itu si location href-nya tetap ya. Balik ke settingan awal. 1, 2 tuh pindah ke Google. Saya buka lagi misal 1. Nah, buka lagi ke Google. Nah, kayak gitulah ya. Ini location. Dan isinya kan banyak tadi. Nah, selain itu ada juga fungsi namanya replace sama assign.
Bedanya cuman ya bedanya cuman kalau replace itu dipakai saat user itu nggak bisa nge-back lagi ya ke pack-nya pakai ini guys. Nah, kasih contoh deh ya. Ini kan ini nggak kalau kayak gini kan nge-replace paksa ya guys. Bener bisa kayak gini. Location replace apa tadi? https google.com. Nah, ini kakak ambil dulu. Tapi kalau di Safari bisa guys. Safari ini agak nah, nah tuh. Nah, nggak bisa back lagi guys ya. Kenapa? Karena bukan riwayat dia, teman-teman. Bukan riwayat, nggak masuk ke riwayat. Kalau kita pakai assign, dia kesimpan di sebuah riwayatnya. Nah, tuh. Kita bisa back ke website kita. Itu kalau assign ya. Jadi kita masih bisa back. Kesimpan riwayatnya. Kalau replace nggak kesimpan, guys. Nah, itu. Kalau using assign, this will be possible. Ya. Kalau replace ya, user will not be able to go back to the pack. Itu ya, bedanya cuma itu doang. Tapi sama-sama mindah user ke halaman lain. Lalu navigator. Nah, navigator ini ada geolocation sama language. Nah, itu biasanya dipakai kalau misal website penjualan kayak gitu ngecek-ngecek apakah kamu tuh dekat dari tokonya, terus website yang multinasional yang punya berbagai bahasa. Nah, yang pertama itu ada namanya navigator.language ya. Nah, itu pakai kode-kode guys, nggak ditulis kayak Indonesia apa gitu. Konsol log dulu. Navigator ya. Navigator itu juga bawaannya BOM ya. Ini bisa back. Oh, ini yang bisa. Tuh, backnya ke situ. Nah, ini ya. Navigator ada Bluetooth, clipboard, connection, credential, device memory loh. Sampai memori device kakak aja tahu nih. Ini 8 nih ya. Tuh, ya. Kayaknya hati-hati ngeklik website aneh ya guys. Nah, geolocation ini mati nggak? Ada GPU, keyboard. Nah, lalu ada language. Nah, Indonesia itu ID ya, guys. Gitu ya. ID, ID/ID. Nah, language ini itu orangnya tuh pakai bahasa apa gitu ya untuk websitenya ini ya. Dan masih banyak guys ya. Nah, eh, jenis device juga diakses nih gitu, dan lain-lain. Nah, ini nanti ada materi ini guys. Namanya Google Analytics nanti di akhir. Nah, kalian akan menganalisis perilaku user. Nanti kalian akan kaget ya dari lokasi kalian di kota mana, kalian pakai device apa, layarnya seberapa itu tersimpan teman-teman ya. Kalau kalian mengakses sebuah website, apalagi websitenya yang dipasang Google Analytics nanti ya materinya. Nah, cara makainya apa sih ya? Kita makainya buat kebaikan aja guys. Contoh kayak gini.
Nah, tadi kan language ya untuk bahasa ya. Jadi kakak bisa dot. Nah, pakai yang satu guys. Kalau pakai yang S itu untuk ngecek dia pakai bahasa apa. Ya, nah misal id.id. Nah gitu. Jadi kita bisa pakai untuk if else kayak gini misal S Spanish ya. Nah nanti berarti websitenya otomatis akan berubah bahasanya ke Spanish. Misal Inggris dia berubah ke Inggris dan lain-lain gitu ya. Lalu ada namanya, duh ini kok ada ya? Current position teman-teman ya. Posisi